Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan belajar tentang pembagian desimal. Tapi sebelum kita belajar tentang pembagian desimal, Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya. Kalau misalnya ada 25/100 dirubah ke dalam bentuk desimal itu jadi berapa? Kita tulis dulu 25-nya, di belakang komanya harus ada 2 angka karena per 100. Kita hitung dari belakang. 1, 2,0. Gitu ya. Sekarang kalau ada 354/10. Kita tulis dulu 354-nya. Di belakang koma harus ada 1 angka karena per 10. Kita tulis, hitung dari belakang 1 koma. Ada lagi misalnya soalnya 12/1000. Kita tulis dulu 12-nya jauh dari sama dengan. Karena per 1000 di belakang koma harus ada 3 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, kalau menambahkan bilangan ke depan kita tambahkan 0, 0. Begitu ya. Nah, untuk cara cepat seperti ini hanya bisa digunakan jika di bawahnya itu per 10, 100, 1000, 10.000, pokoknya yang awalannya 1, 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta, itu bisa gunakan cara cepat tadi. Tapi kalau misalnya contohnya gini, 2/40. 2/40 contohnya. Gimana caranya? Apakah bisa? 2 karena per 40 nggak bisa, karena ininya 4. Kalau misalnya ininya 1, kita bisa jadi bikin 0,2. Tapi pertanyaan Bu Hana, kalau misalnya per 40 gimana? Mau tidak mau kalian tidak bisa menggunakan cara cepat. Kalian harus menggunakan bagi kurung. Berarti kalian bikin kotretan. 2 dibagi 40. 2 dikali berapa yang hasilnya 40? Nggak ada ya, berarti kita butuh bantuan 0, kalau kita nambahkan 0, berarti di sini tambah 0. 40 dikali berapa yang hasilnya 20? Ada nggak? Masih nggak ada Bu Hana, masih kurang. Kita butuh bantuan 0 lagi, lalu kita tambahkan 0 di sini. Kenapa harus tambah 0? Karena kita menambahkan 2 0 sekaligus. 0 ini dibantu dengan adanya 0, 0 ini dibantu dengan adanya 0. Ya, sekarang 40 dikali berapa yang hasilnya 200? Kita kotret. 40 dikali 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 4, 4. Masih jauh. Kita hitung lagi, 40 dikali 2, 0, 2 dikali 0, 0, 2 dikali 4, 8. Masih jauh juga. Sekarang kita hitung 40 dikali 3, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 4, 12, 120. Masih jauh juga Bu Hana. Kita hitung lagi, 40 dikali 4, 4 dikali 0, 0, 4 dikali 4, 16, 160. Nah, udah mulai dekat nih. Tapi kita coba hitung 1 kali lagi. 40 dikali 5, 5 dikali 0, 0, 5 dikali 4, 20. Oh, 200. Ternyata ada yang jawabannya 200. Kita tinggal tulis di sini 5. 5 dikali 40 itu adalah 200. Berarti jawabannya ini adalah 0,05. Begitu ya, jadi cara cepat pembagian pecahan dirubah ke dalam bentuk desimal hanya jika di bawahnya itu per 100, 10, 1000, 10.000, sejuta, itu boleh gunakan cara cepat. Tapi kalau contoh soalnya seperti ini bisa nggak? Enggak. Nah, contoh lain misalnya masih bingung nih. Kalau misalnya Bu Hana kasih soal lagi. Bu Hana, kalau misalnya 3/25. Ini bisa pakai cara cepat nggak? Nggak bisa. Mau tidak mau kita harus gunakan bagi kurung. 3 dibagi 25. 25 dikali berapa yang hasilnya 3? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita butuh bantuan 0, lalu tambahkan 0 di sini. 25 dikali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30? Dikali 1. 1 dikali 25 itu 25. Kita kurang. 0 dikurang 5, 5. Pinjam ke sini kan ya, jadi ini habis. Nah, sekarang 25 dikali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada. Karena kita sudah menambahkan 0, kalau di sini butuh bantuan 0, kita boleh menambahkan 0. Karena udah ditambahkan 0, jadi boleh menambahkan 0 di bawahnya. Ya, kecuali kasusnya kayak yang tadi, nambahkan 2 0 sekaligus, itu harus pakai 0, dan tambah 0 lagi. Sekarang 25 dikali berapa yang hasilnya 50? Kita kotret 25 dikali 1. 5 dikali 1 dikali 5, 5, 2 dikali 1 dikali 2, 2. Sekarang kita hitung 25 dikali 2. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Oh, ternyata ada Bu Hana. Berarti di sini adalah 5.
dikali 25 itu adalah, salah, 2 dikali 25 itu adalah 50. Berarti jawabannya itu adalah 0,12. Begitu ya anak-anak. Nah ini tugas 3 yang harus kalian kerjakan. Rubahlah ke dalam bentuk desimal. Kalian perhatikan bisa pakai cara cepat atau tidak. Selamat mengerjakan. Kita kerjakan soal pembagian desimal. Ada 3,5 dibagi 0,2. Nah, cara mudah mengerjakan pembagian desimal itu adalah merubahnya ke dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Sekarang kalau ada 3,5 dirubah ke dalam bentuk pecahan jadi berapa? Jadi 35 per 10 dibagi 0,2 dirubah ke dalam bentuk pecahan jadi berapa? Jadi 2 per 10. Ingat, kalau pembagian pecahan itu yang pembaginya itu bisa dirubah menjadi kali, tapi yang belakangnya harus dibalik. Ya, berarti di sininya 35 per 10 dikali yang ini dibalik ya. Jadi 10 per 2. Sekarang gampang, tinggal kita kerjakan. 35 dikali 10. Kalau bilangan kayak tadi Ibu bilang 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 itu bisa gunakan cara cepat. Di perkalian juga sama. Caranya itu adalah kita kalikan bilangan yang bukan 0 dengan bilangan yang bukan 0. Di sini 35 dan 1 yang bukan nolnya. 35 dikali 1 itu berapa? 35. Nolnya ada berapa? Ada 1. Kita tulis per. Ya. 10 dikali 2 itu berapa? 20. Sama dengan. Nah, sekarang 350 dibagi 20. Karena 20 itu bukan kelipatan 10, berarti bukan 10, 100, 1000 dan sebagainya. Berarti kita harus gunakan bagi kurung. Nah, sebelumnya supaya kita lebih mudah mengerjakannya, kita lihat kalau ada 0 dan 0, kita bisa habiskan nolnya terlebih dahulu supaya mudah menghitung bagi kurungnya. Di sini ada 01, di sini juga ada nolnya 1, kita coret. Kalau di sini dicoret 1, di atas coret 1, yang bawah juga harus dicoret 1. Gitu ya. Sekarang berarti tinggal bersisa 3 per 5, 35 per 2. Berarti tinggal kita hitung 35 dibagi 2. Sekarang kita lihat dulu satu angka. 2 dikali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati 3? 2 dikali 1, 1 dikali 2, 2 dikurang 3 dikurang 2, 1, turunkan angka 5. Ya, 2 dikali berapa yang hasilnya 15 atau mendekati 15? 2 dikali 7, 7 dikali 2 itu adalah 14, kita kurang 1 dikurang 1, 0, 5 dikurang 4 itu 1. Sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya 1? Nggak ada. Kita butuh bantuan 0. Kalau ada bantuan 0, bantuan koma, kita tambah 0. 2 dikali berapa yang hasilnya 10 atau mendekati 10? 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Berarti jawabannya adalah 17,5. Begitu ya. Tapi biasanya di bilangan desimal itu ada yang hasilnya itu nggak akan menemukan 0. Kalian boleh hitung saja di belakang komanya sampai menemukan 2 atau 3 angka dicukupkan. Tapi kalau mudah-mudahan selalu hasilnya itu adalah 0. Begitu ya. Nah, berikutnya Ibu kasih contoh lagi. Soal berikutnya itu adalah 1,25 dibagi 0,4. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 1,25 kita tulis dulu 125 per. Di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Ya, dibagi 0,4 kita tulis 4 per 10 karena di belakang komanya ada 1 angka. Sekarang ininya rubah ke dalam bentuk perkalian, yang ini harus dibalik. Berarti 125 per 100 dikali 10 per 4. Tinggal kita hitung. Tadi kalau dikali dengan 10, 100, 1000 bisa gunakan cara cepat, ini juga bisa. 125 dikali 10 nggak perlu dikotret. Sekarang 125 dikali 1 berapa? 125. Ada nolnya berapa? Ada 1. Tinggal kita tulis. Gitu. Sekarang 100 dikali 4. 100 dikali 4 itu berapa? 400. Sebelum kita kerjakan bagi kurung supaya mudah menghitungnya, kita lihat terlebih dahulu. Ada 0 yang bisa dicoret nggak? Ada. Kalau di atas dicoret 1, di bawah dicoret 1. Yang ini bisa dicoret nggak Bu Hana? Nggak bisa.
Kalau ini dicoret, yang atasnya nggak ada teman untuk mencoretnya, jadi dicukupkan. Berarti 125 dibagi 40. Ya, sekarang 40 dikali berapa yang mendekati 12? Ada nggak? Enggak ya, berarti kita ajak 3 angkanya. 40 dikali berapa yang hasilnya mendekati 125? Kita hitung kotret. 40 dikali 1, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 4, 4. Masih jauh. Oke, 40 dikali 2, 0, 2 dikali 0, 0, 4 dikali 2, 8. Masih jauh juga. Sekarang 40 dikali 3, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 4, 12. Oh, udah deket. Ya, tapi kita hitung satu lagi. 40 dikali 4, 4 dikali 0, 0, 4 dikali 4, 16. Kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang ini terlalu lebih. Berarti 3. 40 dikali 3 itu 120 dikurangi 5. Ini habis. Sekarang 40 dikali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada atau nggak bisa. Kita butuh bantuan koma. Kalau di atas nambahin koma, di bawah boleh tambahin 0. Sekarang 40 dikali berapa yang hasilnya 50? 40 dikali 1 sama dengan 40. 40 dikurangi 10 itu berapa? 50 dikurangi 40 itu berapa? 10. Ya, sekarang 10 dikali berapa? Yang hasilnya itu 10 dikali 40 dikali berapa yang hasilnya 10? Nggak ada. Karena udah menambahkan koma, kita boleh nambahin lagi 0 di sininya kalau butuh bantuan 0. 40 dikali berapa yang hasilnya itu adalah 100. Ada nggak ya? 40 yang hasilnya 100 atau mendekati 100. Nah, kalau ini kita lebih, kalau ini 80, berarti kita pilih 2. 2 dikali 4 itu 80 dikurang. Ya, 0 dikurang 0, 0, 10 diambil 2, 8, 20. Sekarang 40 dikali berapa ya hasilnya 20? Nggak ada ya, berarti kita butuh bantuan 0. Boleh nambahin 0 karena udah ada koma di atas. Nah, sebenarnya kalau sudah 2 angka di belakang koma di bilangan desimal itu sebenarnya sudah cukup. Kalian nggak perlu melanjutkan ke bawahnya lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau penasaran, Bu Hana 1 angka lagi aja. Siapa tahu ketemu sampai 0. Boleh nggak? Boleh. 40 dikali berapa yang hasilnya 200. Tadi selalu sampai 160. Kita hitung lagi kalau 40 dikali 5. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 4, 20. Oh, ada Bu Hana. Hasilnya 200. Berarti di sini kita tulis 5. 40 dikali 5 itu adalah 200. Di sininya adalah 0. Berarti jawabannya itu adalah berapa? 3,125. Begitu ya anak-anak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya kalian kerjakan tugas 4, yaitu ada di halaman 23 LKS matematikanya. Kalian cukup kerjakan nomor 2-nya saja. Ada A, B, C, dan D. Selamat mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu tutup video hari ini. Semoga tetap semangat. Jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.